Akhirnya kelompok radikal intoleran yang telah dibubarkan pemerintah muncul kembali ke permukaan. Kita melihat menyaksikan politik semakin ramai, semakin riuh dengan segala macam cara dipergunakan untuk sebuah kontestasi pemilu. Yang haus kekuasaan, yang ingin berkuasa memang akan menggunakan segala cara untuk menang, termasuk menggunakan cara-cara kotor seperti Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemarin kita menyaksikan dan melihat bagaimana Anies Baswedan dan Cak Imin bertemu dengan Rizik Syihab. Rizik Syihab ini adalah pentolan yang muncul pada 2017 lalu pada saat Pilkada DKI Jakarta dengan narasi-narasi dan suara-suara yang sangat radikal, ekstrim, bahkan menggunakan politik identitas untuk memenangkan Anies Baswedan. Meskipun Anies Baswedan selalu menyangkal bahwa dia tidak pernah menggunakan politik identitas, tapi sejarah telah mencatat Pilkada 2017 itu adalah pilkada paling barbar, paling brutal, paling buruk dalam demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, ketika politik identitas dipergunakan untuk mendapat kekuasaan. Tampaknya pola yang sama ingin digunakan oleh Anies Baswedan. Tapi yang paling unik sebetulnya di sini adalah kita melihat posisi Cak Imin. Cak Imin ini adalah seorang anak NU yang organisasinya, NU terutama, bahkan Gus Dur, selalu mendapat penilaian-penilaian negatif dan buruk dari Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab pernah melecehkan, menghina seorang Gus Dur dengan kalimat-kalimat yang tidak bermoral dan tidak beradab. Tapi anehnya kok Cak Imin bisa duduk bareng, bersalaman, dan bahkan terlihat sangat mesra sekali hubungan mereka dalam pertemuan tersebut. Ini yang menarik sebetulnya, artinya bagi saya bahwa ke depan politik identitas kembali akan mencuat dan muncul. Ini yang kita sangat khawatirkan, karena bangsa kita ini kita tidak inginkan terpecah, tidak ingin hancur hanya karena kepentingan ingin berkuasanya kelompok-kelompok yang menghalalkan segala cara. Anies Baswedan telah menjadi gubernur 2017 di DKI Jakarta dari hasil pemilu yang luar biasa jahat dan tidak demokratis, karena buruk sekali menggunakan dan memperalat politik identitas sehingga seorang Ahok pun harus menjadi korban dari sebuah pertikaian politik, perbedaan pandangan politik dan perbedaan pandangan terhadap sebuah keyakinan. Ini yang luar biasa sekali. Saya melihat bahwa ada fenomena yang sangat buruk akan muncul dalam kontestasi pemilu 2024 nanti apabila Anies Baswedan bersama Cak Imin resmi bisa mendaftar di KPU. Saya masih sangat berharap dan agak punya harapan sebetulnya bahwa pasangan ini tidak akan pernah terdaftar resmi di KPU. Saya sangat ingin melihat mereka ini gagal menjadi pasangan yang akan berlaga dalam kontestasi Pilpres nanti, karena Anies Baswedan ini biar bagaimanapun tidak bisa mencuci kulitnya, menukar kulitnya dari peristiwa 2017 lalu pada saat Pilkada DKI Jakarta. Dan ini akan membuat Indonesia akan sangat buruk dan sangat barbar berdemokrasi ke depan. Selain itu, hal yang menarik, selain Cak Imin yang berada di pusaran kelompok-kelompok intoleran radikal, yang menarik lainnya adalah bagaimana dengan nasib Prabowo. Mungkinkah Anies Baswedan akan menjungkalkan suara Prabowo? Sangat mungkin. Ketika kelompok-kelompok ini yang memang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal, intoleran, berbondong-bondong pindah dari Prabowo ke Anies Baswedan, sangat mungkin bahwa Anies Baswedan justru akan mengalahkan suara Prabowo. Dan kalau terjadi Pilpres 3 pasangan nanti, maka sangat berpeluang yang maju di putaran kedua itu adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena Prabowo mungkin akan terjungkal karena dia ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan utama yang menopang dia selama ini. Meskipun sekarang Prabowo dan para pendukungnya terlihat malu-malu dengan posisi HTI, FPI, segala macam ya. Saya melihat mereka malu-malu kucing bersuara karena berharap suara dari pendukung Pak Jokowi yang selama ini nasionalis. Dan ini membuat posisi Prabowo Subianto menurut saya dalam posisi sangat sulit ya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Pak Jokowi. Di sisi lain dia pura-pura diam terhadap dukungan kelompok-kelompok 212 yang selama ini mendukungnya.
Dan bisa jadi sekarang dua-duanya malah pergi. Kelompok 212, FPI, HTI berpindah kembali ke Anies Baswedan dan Jokowi nanti bergeser ke Ganjar, maka ambruklah Prabowo Subianto. Dia akan menjadi gagal meskipun saat ini namanya agak sedang melambung karena menyandarkan kepalanya di bahu Pak Jokowi. Nah, kalau kelompok HTI, FPI dan Jokowi sama-sama pergi, Jokowi ke Ganjar, kemudian HTI, FPI ke Anies Baswedan, maka selesai sudah Prabowo Subianto. Ini yang menarik untuk kita cermati ke depan, bahwa politik kita akan semakin menyuguhkan banyak tontonan dan banyak sekali pandangan-pandangan yang akan kita lihat dan sangat menarik. Siapa yang akan terjungkal lebih awal? Prabowo atau Anies Baswedan? Kalau Ganjar Pranowo sudah pasti tidak akan terjungkal karena beliau pasti dan saya yakin akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 tahun 2024 nanti. Jadi sekarang coba tos-tosan dulu deh Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Ayo kalian rebutan ceruk suara yang sama.